Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini Gusain Official akan menjelaskan ya cara pemakaian ini ya Hybrid CX Gold ya, yang versi Gold. Nah, karena banyak sekali di kolom komentar yang bertanya tentang cara pemakaiannya bagaimana, Kak, cara pemakaiannya bagaimana Bang, Om, nah dan sebagainya. Oke, kali ini saya akan coba untuk membahas ya cara untuk pemasangannya ya kan. Sebenarnya mudah sekali ya teman-teman. Kalian nggak perlu repot-repot, nggak perlu juga bawa ke bengkel ya. Jadi di sini, nah ini sudah jelas ya teman-teman. Nah di sini ada 3 kabel ya teman-teman, warna merah semua masing-masing. Di sini ada tulisannya sudah teman-teman. Kalian nggak perlu bingung ya mana plus mana min ya. Di sini sudah ada tulisannya, ada plus ya kan. Terus di sini juga ada min. Ini bukan saya yang nulis, jadi ini memang dari tokonya teman-teman. Nah di sini ini ground teman-teman. Nah yang pertama kalian pilih dulu bagian yang plus ya kan. Nah ini yang plus. Nah yang plus ini kalian cari bagian aki. Nah di aki ini di sini ada tulisannya teman-teman. Sini ada apa? Tanda plusnya. Nah disinilah sambungannya dari yang ini, dari yang kabel warna merah tanda plus ini disambungkan ke bagian aki yang ini teman-teman, yang plus ya. Jadi di aki sudah ada tulisan apa, ada indikator plusnya. Di sini juga ada teman-teman, kalian nggak perlu bingung ya. Kemudian nah di bagian sini teman-teman, nah ini perlu kalian lepas dulu ya bagian bautnya. Nah ini baut ini kalian lepas dulu. Nah kemudian setelah dilepas, masukin ininya teman-teman. Jadi ini semacam bolongan gini ya, itu dimasukkan saja ke bagian ini ya, ke bagian apa, more yang ada di sini. Kemudian dirapatkan ya, ditutup menggunakan bautnya. Nah seperti itu teman-teman, sampai kencang ya, jadi sekiranya nggak lepas. Kemudian ini ya yang min. Nah di sini ada tulisan minnya. Kalian nggak akan salah teman-teman, karena ini memang sudah ada bawaan tokonya ya teman-teman. Jadi tokonya yang nulis kertasnya itu teman-teman, ditempel. Nah setelah ditempel, selanjutnya teman-teman lah oke, kemudian teman-teman ya di sini dicari ya kabel yang minus. Nah ini tandanya min teman-teman. Nah kalian cari di sini. Oke, ini untuk yang min ini ya jalurnya, cari bagian aki yang min teman-teman. Nah ini kan ada ini min teman-teman. Nah ini tadi plus, yang ini min. Nah ini kan di aki udah ada tandanya teman-teman, minus ya. Nah kalian tinggal sambungkan aja bagian yang tanda minus di sini. Oke, ini tanda minus, kalian sambungkan saja kabelnya ke bagian yang sini teman-teman, yang min. Nah sama begitu juga ya. Jadi kalian buka dulu bautnya. Ini kan baut ya, ini baut ini dibuka dulu. Setelah dibuka kalian pasang. Nah kemudian bautnya dieratkan lagi teman-teman. Intinya masukkan ke dalam more ya teman-teman. Kemudian dieratkan lagi dan sudah. Kabel yang plus dan minus sudah terpasang ya teman-teman. Dan kemudian selanjutnya kabel yang ground teman-teman. Nah yang ground ini, nah, ada tulisannya ya ground. Oke, kabel yang ground ini kabel yang ketiga teman-teman. Nah ini syaratnya harus terkena ke bagian besi teman-teman. Nah contohnya ini ya. Nah ini suaranya besi kan. Kalau yang ini plastik teman-teman. Jadi di atasnya sini ini nggak bisa, alatnya nggak akan berfungsi ya. Jadi harus dinempel pada ini besi ini teman-teman. Nah setelah nempel pada besi, nah kemudian ini sudah bisa dipasang teman-teman. Pasangkan, lepas dulu ya bagian baut sini. Nah mornya dilepas, kemudian dipasangkan ke bagian yang menyentuh besinya ya. Kemudian mornya dipasang kembali teman-teman. Sudah, intinya masuk ke intinya menyentuh ke besi, bagian besi teman-teman. Nah setelah itu baru diklik bagian sini. Nah hidup ya teman-teman. Ini lampu indikator teman-teman. Maksudnya ini bukan tombol on off ya teman-teman. Jadi yang kalian kira ini bisa dihidupkan terus dimatikan. Kalau gitu kan jadi kita kerepotan ya teman-teman. Jadi sebelum mau berangkat kita harus buka kap mesin, kita hidupkan dulu ya kan. Setelah itu matikan, setelah pulang kita matikan, kan ribet ya teman-teman. Jadi ini sudah model terbaru ya teman-teman. Jadi ini hanya lampu indikator bahwa aki itu sudah ini ya, bahwa kabel ini bagian hybrid CX nya ini ya
hybrid CX-nya ini sudah tersambung dan connect pada aki, teman-teman. Nah, seperti itu. Setelah connect dengan aki, maka ini akan hidup, teman-teman. Di sini indikatornya biru seperti ini. Ini tandanya sudah aktif ya, teman-teman. Dan ini tidak membuat aki itu tekor, teman-teman. Jadi akinya ya tetap aja, walaupun ini juga pernah ya seminggu nggak saya pakai ya. Maksudnya dalam keadaan mati, nggak dihangatin juga ya. Biasanya kan diangetin, perlu diangetin ya kan, mesin dalam minimal 3 hari sekali atau 2 hari sekali ya kan. Ini nggak pernah diangetin. Nah, kemudian seminggu sekali pernah, atau pernah juga nggak pernah dipakai sampai 10 hari gitu, nggak salah ya, teman-teman. Terus saya hidupkan ya normal-normal aja, teman-teman, karena ini memang sudah model terbaru ya, teknologinya juga lebih baru gitu. Nah, jadi ini sudah aktif semua. Dan oh ya, teman-teman, nanti mungkin ya ada sedikit percikan-percikan listrik ya, api gitulah ya, bukan api sih ya, listrik gitu ya, teman-teman. Itu tandanya aki kalian sehat juga. Ini apa ya, bagian hybrid CX-nya ini juga sudah tersambung, teman-teman. Jadi kadang itu bagian plusnya yang tes gitu ya, teman-teman. Kadang juga bagian minus yang tes sampai bunyi gitu ya, teman-teman. Itu nggak apa-apa ya, teman-teman. Itu bukan apa konslet ataupun apa ya rusak gitu ya, teman-teman. Dan juga tidak berbahaya ya, teman-teman. Jadi nggak menimbulkan kesetrum juga. Tapi lebih baiknya ya kalian itu menggunakan ini ya, teman-teman, apa sarung tangan gitulah ya, biar nggak bersentuhan langsung dengan bagian besinya seperti ini. Oke, teman-teman, dah. Oke, ya mungkin cukup sekian ya, teman-teman. Jadi misalkan kalian masih ada kebingungan cara pemasangan dan sebagainya, silakan langsung di komentar aja ya. Tulis di kolom komentar apa yang kalian bingungkan, terus apa yang ingin kalian tanyakan juga silakan tulis di kolom komentar. Oke, intinya ini jadi nanti untuk kelebihannya, yang pertama itu AC lebih dingin, teman-teman. Bener ya, AC lebih dingin ya. Nah, AC lebih dingin, kemudian mesinnya lebih halus banget, teman-teman. Bener, lebih halus. Dan kemudian aki juga lebih kuat ya. Perapiannya juga di bagian busi-busi itu juga nggak terlalu kotor, teman-teman. Kemudian bagian lampu ini juga lebih terang. Dan yang paling penting adalah tarikan, teman-teman. Jadi tarikannya itu semakin enteng banget, teman-teman. Banget. Jadi sebelum itu ya, jadi sebelum pasang ini sekali starter ya, misalkan pagi-pagi kita mau keluar kemudian di starter. Nah, ketika di starter itu biasanya RPM itu di bawah 1000 gitu ya, teman-teman. Tapi setelah menggunakan hybrid CX ini, RPM kita itu tiba-tiba naik aja, teman-teman. Jadi baru di starter tapi RPM sudah sampai 2000 gitu, teman-teman. Jadi baru disentuh dikit gasnya sudah langsung bisa jalan gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian, teman-teman ya. Jadi yang masih bingung silahkan tulis di kolom komentar, teman-teman. Oh ya, mungkin bagian kalian yang bertanya ya, bedanya hybrid CX 10 Gold dan 10 Pro itu apa? Oke, untuk yang 10 Pro itu lebih baik ya cc yang di bawah 1000 ya, teman-teman, atau di bawah 1100 gitu ya. Jadi misalkan kan banyak ya mobil-mobil dulu ataupun mobil-mobil Ayla dan sebagainya yang 1000 cc, saya sarankan pakai yang 10 Pro ya, teman-teman. Tapi misalkan yang di atas 1000 cc, di atas 1200, 1300, 500, 2000, 2500, oke, saya sarankan menggunakan yang ini ya, teman-teman, yang hybrid CX 10 Gold. Karena ini yang lebih menopang ya, mampu menopang cc besar gitu, teman-teman. Jadi semakin irit. Mau yang Innova ataupun CR-V dan sebagainya, itu akan lebih irit, tarikannya juga lebih jos, nggak ada menggelitiknya sama sekali, teman-teman, mesinnya. Jadi halus, terus tarikannya juga enteng banget, teman-teman. Oke ya, mungkin cukup sekian, teman-teman. Ini saya juga bingung ya, apa saja sih yang ingin kalian tanyakan, tapi yang saya ingat saya sih itu sih ya. Cuma kalau kalian ingin bertanya lagi, silahkan saja ditulis di kolom komentar, teman-teman, nggak perlu malu ya. Oke, teman-teman, untuk yang terakhir ya, ini untuk harganya, teman-teman. Ini ya untuk yang bagian CX 10 Pro, harganya 300 ribuan ya, teman-teman, mungkin 350 ribuan. Dan untuk yang versi Gold ini ya, teman-teman, jadi ini harganya 500 ribuan, teman-teman. Jadi 550 ribu gitu ya, teman-teman. Oke, saya saranin untuk kalian, untuk yang cc 1200 ke atas, mending beli yang Gold ya, teman-teman. Tanggung ya, karena untuk yang Pro itu memang kerasa sih ya untuk perbedaannya, tapi hanya kerasa saja. Kalau menggunakan yang Gold itu kerasa banget gitu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian, teman-teman. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya ya.
Oke, saya Gusain Official pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.